Shalom saudara, Rema hari ini. Bacaan kita terambil dari Galatia pasalnya yang pertama, salib yang membebaskan. Kita hidup di zaman yang sering berbicara tentang kebebasan. Banyak orang menganggap kebebasan berarti hidup tanpa aturan. Kebebasan sering dipahami sebagai hak untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Namun anehnya, semakin dunia berbicara tentang kebebasan, semakin banyak manusia yang merasa terikat. Banyak orang bebas secara hukum, tetapi tidak bebas dari rasa bersalah. Banyak orang bebas menentukan pilihan, tetapi tidak bebas dari kecanduan, ketakutan, dan tekanan hidup. Sejarah dunia menunjukkan paradoks yang sama. Peradaban maju sering berbicara tentang kemerdekaan, tetapi manusia di dalamnya tetap mencari arti kebebasan itu. Pada abad pertama, dunia Romawi juga berbicara tentang kebebasan. Sebagian orang bebas sebagai warga negara Romawi, namun secara rohani mereka tetap terikat oleh dosa, ketakutan kepada dewa-dewa, dan sistem keagamaan yang berat. Di tengah dunia yang seperti itulah Injil Yesus Kristus diberitakan. Injil membawa sebuah pesan yang sangat radikal. Pesan itu bukan sekedar perbaikan moral, bukan juga sekedar sistem agama baru. Injil berbicara tentang pembebasan yang sejati, pembebasan dari sesuatu yang jauh lebih dalam daripada masalah sosial, yaitu pembebasan dari dosa dan pembebasan dari kuasa dunia yang jahat. Ketika jemaat-jemaat Galatia pertama kali menerima Injil, mereka mengalami sukacita besar. Mereka percaya kepada Kristus, mereka menerima keselamatan sebagai anugerah. Namun tidak lama kemudian muncul ajaran lain yang mencoba mengaburkan kebenaran Injil. Beberapa pengajar datang dan berkata bahwa iman kepada Kristus saja tidak cukup. Mereka mengajarkan bahwa orang percaya juga harus kembali kepada hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan. Secara perlahan mereka menggeser fokus dari karya Kristus kepada usaha manusia. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat Galatia dengan nada yang sangat tegas. Ia ingin mengingatkan jemaat bahwa Injil bukan tentang usaha mencapai Allah. Injil adalah tentang Allah yang turun menyelamatkan manusia. Keselamatan bukan hasil kerja manusia. Keselamatan adalah karya Kristus. Di pusat Injil terdapat satu peristiwa yang mengubah sejarah manusia. Peristiwa itu adalah salib. Salib bukan hanya simbol agama. Salib adalah tempat di mana Kristus menyerahkan dirinya untuk menebus manusia dari dosa dan maut. Salib adalah titik di mana kuasa dosa mulai dipatahkan. Salib adalah awal dari kebebasan sejati. Karena itu sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita dengarkan ayat yang menjadi pusat dari perenungan hari ini. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Surat Galatia adalah salah satu tulisan Rasul Paulus yang paling tegas dalam Perjanjian Baru. Paulus menulis surat ini kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia, sebuah daerah di Asia Kecil yang sekarang termasuk wilayah Turki modern. Daerah ini pada abad pertama merupakan wilayah penting dalam Kekaisaran Romawi. Galatia adalah daerah yang dipenuhi percampuran budaya. Di sana terdapat pengaruh Yunani, Romawi, dan tradisi lokal yang sudah ada jauh sebelumnya. Karena itu, masyarakat Galatia hidup di tengah dunia yang sangat plural secara budaya dan secara agama. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di daerah ini, banyak orang bukan Yahudi menerima berita tentang Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Kristus. Namun setelah Paulus meninggalkan wilayah itu, muncullah kelompok pengajar lain yang sering disebut para penafsir modern sebagai kaum Yudais. Kelompok ini mengajarkan bahwa orang percaya harus mengikuti hukum Taurat Yahudi untuk benar-benar menjadi umat Allah. Mereka menekankan praktik-praktik seperti sunat dan berbagai aturan ritual Taurat lainnya. Ajaran ini secara perlahan menggeser fokus dari kasih karunia kepada usaha manusia. Itulah sebabnya Paulus membuka surat Galatia dengan nada yang sangat mendesak. Ia bahkan berkata bahwa ia heran karena jemaat begitu cepat berbalik kepada Injil lain. Dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6,
Paulus berkata bahwa sebenarnya tidak ada Injil lain. Yang ada hanyalah orang-orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Di tengah situasi itulah Rasul Paulus menegaskan inti Injil dalam ayatnya yang keempat. Ayat ini sangat padat secara teologis. Paulus menulis bahwa Kristus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Dalam teks Yunani digunakan frasa paredoken he auton. Kata kerja paredoken berasal dari kata paredidomi, yang berarti menyerahkan atau memberikan dengan sengaja. Bentuk ini menunjukkan tindakan yang dilakukan secara sadar dan sukarela. Artinya, kematian Kristus bukan kecelakaan sejarah. Salib bukan tragedi yang tidak direncanakan. Salib adalah tindakan kasih yang sengaja dilakukan oleh Kristus. Yesus menyerahkan dirinya secara sukarela demi keselamatan manusia. Kemudian Paulus berkata bahwa tujuan dari tindakan itu adalah untuk melepaskan kita. Kata Yunani yang digunakan adalah exeletai. Kata ini berasal dari kata exaireo yang berarti menarik keluar, menyelamatkan dari bahaya atau membebaskan dari suatu kuasa yang mengancam. Gambaran ini sangat kuat. Manusia digambarkan seperti seseorang yang berada di dalam bahaya besar. Ia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian seseorang datang dan menariknya keluar dari situasi itu. Itulah gambaran keselamatan menurut Rasul Paulus. Kristus datang untuk menarik manusia keluar dari kuasa dosa. Rasul Paulus juga menyebut bahwa manusia dilepaskan dari dunia yang jahat sekarang ini. Dalam bahasa Yunani, frase ini ditulis dengan kalimat tu aionos tu enestotos poneru. Kata aionos berarti zaman atau sistem dunia. Sedangkan poneru berarti jahat atau rusak secara moral. Dengan kata lain, Rasul Paulus tidak hanya berbicara tentang dosa individual, ia juga berbicara tentang sistem dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sebuah sistem dunia yang seringkali menentang kehendak Allah. Keselamatan dalam Kristus berarti dibebaskan dari kuasa sistem dunia yang jahat itu. Namun, Rasul Paulus menutup ayat ini dengan satu kebenaran yang sangat penting. Ia berkata bahwa semua ini terjadi menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Artinya, keselamatan bukan rencana manusia. Keselamatan adalah rencana Allah sejak semula. Salib Kristus bukan kebetulan sejarah. Salib adalah bagian dari rencana penebusan Allah bagi dunia. Di titik inilah Injil menunjukkan keindahannya. Manusia tidak diselamatkan oleh usaha manusia. Manusia diselamatkan oleh kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Kebebasan sejati dimulai dari salib. Ketika Paulus berbicara tentang kebebasan, ia tidak sedang berbicara tentang konsep kebebasan seperti yang dipahami oleh dunia. Dunia seringkali mengartikan kebebasan sebagai kemampuan untuk melakukan apa saja tanpa batas. Namun Alkitab menunjukkan bahwa kebebasan yang seperti itu justru membawa manusia kepada perbudakan yang baru. Manusia yang mengikuti keinginannya tanpa batas seringkali justru menjadi budak dari keinginannya sendiri. Banyak orang merasa bebas memilih gaya hidup apa saja, namun mereka tidak bebas dari rasa bersalah, tidak bebas dari luka batin, tidak bebas dari kecanduan dosa yang mengikat hati. Disinilah Injil membawa pengertian yang berbeda tentang kebebasan. Paulus berkata bahwa Kristus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Frasa Yunani paredoken he auton menunjukkan tindakan pengorbanan yang sepenuhnya sukarela. Yesus tidak dipaksa untuk mati. Ia tidak menjadi korban keadaan. Ia secara sadar menyerahkan dirinya demi keselamatan manusia. Itulah inti dari salib. Salib adalah tempat di mana kasih Allah bertemu dengan realitas dosa manusia. Dosa manusia menuntut hukuman, namun kasih Allah menyediakan penebusan. Karena itu, kebebasan Kristen selalu dimulai dari salib. Kita tidak bisa berbicara tentang kebebasan rohani tanpa berbicara tentang pengorbanan Kristus. Kita tidak bebas karena kita kuat. Kita tidak bebas karena kita mampu memperbaiki diri. Kita bebas karena Kristus telah menanggung hukuman dosa kita.
Keselamatan bukan hasil usaha manusia, keselamatan adalah anugerah. Itulah sebabnya Paulus sangat keras menentang ajaran yang mencoba menambahkan syarat-syarat manusia ke dalam Injil. Jika keselamatan bergantung pada usaha manusia, maka salib kehilangan maknanya. Namun jika keselamatan adalah karya Kristus, maka salib menjadi pusat kehidupan orang percaya. Karena itu setiap kali kita memandang salib, kita diingatkan bahwa kebebasan kita memiliki harga yang sangat mahal. Kristus membayar kebebasan itu dengan darahnya sendiri. Kesimpulannya jelas, kebebasan rohani tidak dimulai dari perubahan perilaku. Kebebasan rohani dimulai dari karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Karena itu, pertanyaannya bagi kita hari ini sangat sederhana namun sangat penting. Apakah kita benar-benar hidup dari salib Kristus, ataukah kita masih mencoba menyelamatkan diri dengan usaha kita sendiri? Jika kita memahami salib dengan benar, kita akan menyadari bahwa kebebasan sejati hanya ada di dalam Kristus. Kristus membebaskan kita dari kuasa dunia. Paulus tidak hanya berkata bahwa Kristus mati untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Ia juga berkata bahwa Kristus datang untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Dalam teks Yunani digunakan frase tu aionos tu enestotos poneru. Frasa ini menggambarkan sebuah sistem zaman yang sedang berjalan, sistem dunia yang telah tercemar oleh dosa. Ketika Alkitab berbicara tentang dunia dalam konteks ini, yang dimaksud bukanlah bumi sebagai ciptaan Allah. Yang dimaksud adalah sistem nilai yang menolak Allah, sistem yang memuliakan dosa, sistem yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya, sistem yang membuat manusia hidup seolah-olah Allah tidak ada. Pada zaman Paulus, sistem dunia ini terlihat dalam berbagai bentuk. Kekaisaran Romawi mempromosikan kekuasaan, kemewahan, dan penyembahan kepada kaisar. Banyak agama pagan pada saat itu hidup dari ketakutan kepada dewa-dewa. Di sisi lain, sebagian kelompok religius juga terjebak dalam legalisme yang kaku. Semuanya membentuk suatu sistem yang menjauhkan manusia dari Allah. Menariknya, sistem dunia seperti ini tidak hanya ada pada abad pertama, sistem ini masih ada sampai hari ini. Dunia modern menawarkan banyak hal yang terlihat menarik. Kesuksesan, popularitas, kenikmatan instan, kebebasan tanpa batas. Namun seringkali semua itu membawa manusia semakin jauh dari Allah. Banyak orang mengejar kesuksesan tetapi kehilangan damai sejahtera. Banyak orang mengejar kesenangan tetapi kehilangan arah hidup. Di tengah situasi seperti itulah Injil membawa kabar baik. Kristus datang bukan hanya untuk mengampuni kita dari hukuman dosa-dosa kita. Ia juga datang untuk melepaskan kita dari kuasa sistem dunia yang menjerat manusia. Kata exeletai menggambarkan tindakan penyelamatan yang aktif, seperti seseorang yang menarik orang lain keluar dari arus sungai yang berbahaya. Itulah gambaran keselamatan. Kristus menarik kita keluar dari arus dunia yang membawa manusia menuju kehancuran. Namun, pembebasan ini juga membawa konsekuensi. Jika kita telah dibebaskan dari sistem dunia yang jahat, maka kita dipanggil untuk hidup dalam nilai yang berbeda. Kita tidak lagi hidup mengikuti arus dunia, kita hidup mengikuti kehendak Allah. Nilai hidup kita berubah, prioritas kita berubah, cara kita memandang keberhasilan juga berubah. Dunia mungkin mengukur keberhasilan dengan kekayaan atau popularitas, namun Allah melihat keberhasilan melalui kesetiaan. Kesimpulannya sangat jelas. Keselamatan juga adalah pembebasan dari kuasa sistem dunia yang jahat. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup sebagai orang yang telah dibebaskan, bukan lagi sebagai budak dari nilai-nilai dunia. Kebebasan dalam Kristus adalah kuasa untuk hidup benar. Seringkali kita salah memahami konsep kebebasan rohani. Ada yang berpikir bahwa jika kita telah diselamatkan oleh kasih karunia, maka kita bebas hidup sesuka hati kita. Namun Alkitab tidak pernah mengajarkan kebebasan seperti itu. Kebebasan Kristen bukan kebebasan untuk berdosa. Kebebasan Kristen adalah kebebasan dari kuasa dosa. Ada perbedaan besar antara dua hal ini. Sebelum mengenal Kristus, manusia berada di bawah kuasa dosa.
dosa bukan hanya tindakan, dosa juga merupakan kuasa yang memengaruhi hati manusia. Karena itu manusia seringkali tahu apa yang benar tetapi tidak mampu melakukannya. Inilah tragedi kehidupan manusia. Namun ketika seseorang percaya kepada Kristus, sesuatu yang baru terjadi dalam hidupnya. Kuasa dosa mulai dipatahkan, hati manusia diperbaharui, manusia menerima kehidupan yang baru. Dalam banyak bagian surat-suratnya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang percaya sekarang hidup oleh Roh Allah. Roh Kudus bekerja di dalam hati untuk menolong kita hidup dalam kebenaran. Artinya, kebebasan Kristen bukan kebebasan tanpa arah. Kebebasan Kristen adalah kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita bebas untuk mengasihi, kita bebas untuk hidup benar, kita bebas untuk mengikuti panggilan Tuhan. Ini adalah kebebasan yang sangat berbeda dari konsep dunia. Dunia berkata bahwa kebebasan berarti mengikuti semua keinginan hati. Namun Alkitab menunjukkan bahwa hati manusia sendiri seringkali sudah rusak oleh dosa. Jika kita mengikuti hati yang belum diperbaharui, kita justru kembali kepada perbudakan dosa. Karena itu, Injil bukan hanya mengampuni dosa, ia juga memperbaharui hati manusia. Kristus tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, ia juga membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan pada akhirnya, ia akan membebaskan kita dari kehadiran dosa sepenuhnya dalam hidup kita. Inilah gambaran besar keselamatan. Karena itu, kebebasan dalam Kristus selalu memiliki tujuan. Tujuan itu adalah hidup yang memuliakan Allah. Kita tidak dipanggil untuk hidup bagi diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk hidup bagi Dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Kesimpulan dari pelajaran ini sangat penting. Kebebasan Kristen bukan alasan untuk hidup sembarangan. Kebebasan Kristen adalah kuasa untuk hidup benar. Karena itu, setiap hari kita dipanggil untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup kita benar-benar mencerminkan kebebasan yang diberikan Kristus, ataukah kita masih kembali pada pola hidup lama yang memperbudak kita. Jika kita benar-benar memahami Injil, kita akan menyadari bahwa kebebasan di dalam Kristus adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan ketaatan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.